Izin share screen. Udah kelihatan ya slide-nya? Oke. Oke, jadi sesi ini karena udah disepakati mau sistem saraf, ya kita bicarain tentang sistem saraf ya. Ini aku emang inget sih, waktu anatomi sama fisiologi emang sistem saraf itu yang paling ditakuti kalau nggak salah. Karena emang dia agak rumit ya. Jadi pertama kita bicarain tentang apa sih sistem saraf itu. Mungkin kalian memang udah tahu ya, karena ini kan di SMA udah juga. Jadi aku ulangin aja kali ya. Sistem saraf itu ya pada dasarnya ya dia itu sistem yang mengontrol fungsi tubuh kita. Dia itu kayak bosnya atau pusat kontrolnya. Dia mengatur fungsi tubuh, yang mengoneksi, mengontrol sistem-sistem di dalam tubuh. Karena kan kalau kita tahu ya, karena di tubuh kita ini kan banyak sistem-sistem, tapi sistem-sistem itu kan nggak bisa berdiri sendiri, dan jadinya perlu bekerja sama satu sama yang lain. Jadi kan dia itu perlu dikoneksikan. Di sesi yang sebelumnya kita kan bicarain tentang gimana sistem endokrin yang menghubungkan antar sistem-sistem, antar organ-organ. Tapi sekarang kita bicarain tentang yang satunya lagi, yaitu sistem saraf. Ya di sesi kemarin kan kita bicarain tentang endokrin itu kan dia mengkoneksi regio-regio atau bagian-bagian tubuh itu melalui pesan kimia ya. Sedangkan kalau sistem saraf ini dia pakai pesan secara listrik atau impuls listrik gitu. Dan jadinya dengan impuls listrik ini, sistem-sistem itu bisa saling berkomunikasi, saling mengkoordinasi juga. Jadinya dia itu bisa mengkoordinasi gerakan dan juga respon terhadap lingkungan. Karena kan setiap kali ada perubahan lingkungan, baik itu lingkungan di dalam tubuh kita sendiri, lingkungan dalam ya, internal, atau lingkungan eksternal atau di luar, kan tubuh kita itu mesti memiliki respon ya, baik untuk beradaptasi atau pokoknya supaya bisa mengatasi apa yang dihadapi gitu. Itu kan sistem-sistem ini kan perlu bekerja sama ya untuk memformulasikan suatu respon. Nah, sistem saraf itu yang mengatur respon ini. Itu kerjasama dengan endokrin juga sih. Jadinya ini bisa kita lihat sih. Tapi untuk masalah parasimpatik sama simpatik nanti kita bicarain sendiri. Tuh. Terus ini ada pembagian sistem saraf secara anatomis. Nah, secara anatomis itu secara struktural ya. Dan tentang strukturnya ada sistem saraf pusat sama perifer. Pusat otak sama medula spinalis, terus yang perifer itu yang di tepi-tepinya ya, di tepi dari pusat itu. Jadi ada 12 pasang dari cranialis atau dari otak. Ya, di otak itu ada keluar 12 pasang serabut-serabut saraf gitu. Terus kalau dari medula spinalis sendiri ada 31 pasang. Jadi itulah serabut-serabut saraf yang menginervasikan tubuh kita selain di bagian tengah ini atau di bagian medial ya. Itu sih secara anatomis. Terus ada kerja sistem saraf. Jadinya pertama ada yang aferen ya. Aferen itu yang sensorik, sedangkan eferen-nya motorik. Jadinya kerja sistem saraf itu ya mulai dari informasi sensoris ya. Jadinya di sini contohnya mata. Mata itu kan salah satu reseptor cahaya ya. Nah, jadinya informasi itu ditangkap sama ini reseptor, terus dia itu informasinya itu dalam bentuk impuls listrik itu diteruskan oleh si aferen atau sensorik, neuron aferen atau neuron sensorik. Itu diterusin sampai ke sistem saraf pusat. Karena kan kalau yang di sini itu kan sistem saraf perifer ya.
terus masuk ke sistem saraf pusat, terus di sini dia itu diproses terus sampai jadi di sini ada interneuron ya, atau neuron integrasi. Jadinya dia itu yang neuron-neuron yang di sistem saraf pusat itu dia itu yang meneruskan sampai ke neuron efferent atau neuron yang motorik. Jadi untuk yang motorik ini dia itu terkoneksi ya, tapi dia itu nggak koneksi sih, pokoknya dia itu karena neuron-neuron itu kan atau sel-sel saraf itu kan dia nggak nempel ya, dia nggak melekat, karena kan mungkin kita udah masih ingat tentang itu neurotransmitter ya atau sinaps ya. Nah itu kan jadinya dia nggak lengket, tapi pokoknya dia itu semacam terkoneksi ke efektor organ atau otot-otot biasanya. Baik otot. Kalau yang ini sih biasanya yang otot rangka ya. Kalau sini tergantung sama otonom atau somatik. Nanti kita bicarain. Jadinya ya cara kerjanya itu ya reseptor, habis itu diterusin ke sistem saraf pusat, terus diterusin ke neuron efferent sampai ke otot. Supaya nanti ada respon terhadap ya informasi yang kita dapetin dari reseptor tadi, gitu sih. Ya, jadinya kalau ini pembagian sistem saraf secara fungsional. Tadi secara anatomis ya, sekarang secara fungsional. Jadi kita mulai kayak tadi dari reseptor. Di reseptor itu ada macam-macam. Ya, di sini ada special sensory reseptor atau yang reseptor yang spesial atau indera khusus ya. Jadi ada ya olfaktorius atau yang pembauan, ada yang perasa, ada yang penglihatan, ada yang keseimbangan, dan juga ada pendengaran, ada atau auditorius. Di situ ini salah satu jenis reseptor. Terus ada reseptor somatik juga, kayak ya monitor skeletal muscles, joints atau apa ya, aku udah lupa. Nah, jadi ada sensori, ada yang somatik juga, terus ada yang viscera. Kalau yang viscera ini biasanya di organ jeroan atau organ dalam ya. Nah, dia ini jadinya di dalam organ itu ada juga reseptor-reseptor. Dan dari reseptor ini diterusin ke terus pakai dia itu dia kan ini neuron afferent ya, neuron afferent diterusin ke itu sistem saraf pusat. Ya, dia lewat interneuron, dia itu diproses di sistem saraf pusat, melalui medula spinalis, terus ke otak juga. Setelah diproses, dia itu diterusin ke motor neuron atau neuron efferent ya, efferent. Cara ngingatnya sih A sama E, A kan sebelum E ya, jadinya afferent duluan terus efferent. Nah, di efferent ini dia itu ada terbagi dua, satu somatik, satu otonom. Kalau yang somatik itu dia itu mengontrol gerakan-gerakan yang volunter. Jadi misalnya kita lihat makanan gitu, kita mau ambil, kita kan jadinya pakai tangan ya ngambilnya. Nah itu kan kalau kita gerakin tangan itu kan volunter, jadinya itu termasuk sistem saraf somatik. Nah sistem saraf somatik itu kan dia yang mempengaruhi otot rangka. Nah kalau kita ingat sistem muskuloskeletal, otot rangka itu kan yang volunter atau otot bergaris. Tapi aku biasanya emang nyebutinnya otot rangka aja sih. Ya, nama lain udah kurang ingat. Nah, terus selain somatik ada yang otonom. Otonom itu dibagi dua lagi. Otonom itu yang involunter ya. Jadinya dia itu biasanya di organ-organ dalam. Dia itu mempengaruhi organ-organ dalam. Karena kan organ di dalam ini kan kita nggak bisa gerakin sendiri ya. Dia itu emang udah otomatis, jadinya otonom. Nah, itu dibagi jadi parasimpatik sama simpatik. Kalau soal ini sih nanti kita bicarain lagi di akhir. Jadinya dua-duanya ini mempengaruhi otot-otot polos atau otot-otot lurik
sama otot jantung, juga kelenjar-kelenjar. Nah, ini kan ketiga ini kan memang nggak bisa kita kontrol ya. Nah, makanya jadinya itu termasuk di sistem saraf otonom. Oh iya, dan ini semuanya efektor. Aku juga mikir kalau efektor itu lebih ke mana ya, dia memberikan efek gitu. Jadinya kayak gitu cara aku berpikir. Oke. Terus ada sel-sel pada sistem saraf. Mungkin kita udah tahu tentang neuron ya. Neuron dia itu kan yang penghubung antara setiap bagian tubuh. Biasanya kalau kita bicara tentang sistem saraf, biasanya kalau sel kita bicarain sel itu pokoknya neuron deh. Jadinya mungkin kita udah tahu tentang neuron. Mungkin kita bisa lihat aja di sebagai refreshing aja, sebagai recap aja. Ada bagian-bagiannya, ada dendrit. Dia itu kan yang lain atau mungkin dari reseptor. Terus jadi pesan itu dimulai dari sini. Terus ada ini badan sel itu pokoknya yang ada nukleusnya, ada mitokondria, yang ada organel-organelnya, dia itu di sini. Terus pesan itu diterusin ke akson. Akson ini yang panjang ya. Di sini yang ada aksi potensial. Diterusin terus sepanjang akson. Kadang akson itu ada yang termielinasi, ada yang enggak. Yang mielinasi itu kan yang diselubungi ya. Nah, itu kan jadinya impulsnya jadinya lebih cepat bergeraknya. Nah, jadinya impulsnya itu melewati akson, terus sampai ke ujungnya, dan ujungnya itu di akson terminal. Nah, disinilah dia ada sinaps-sinaps, di mana neurotransmitter itu bakal dikeluarin sampai ke targetnya ini, organ efektornya itu. Dan karena ada pesan itu, organ efektornya itu jadinya bergerak atau pokoknya memformulasikan suatu respon. Kayak misalnya kita gerakin tangan atau kita pokoknya semua yang kita lakukan itu gara-gara ada stimulasinya. Jadi dia ini menstimulasi suatu respon dari organ efektor. Nah, ini kan neuron. Terus ada jenis sel yang kedua yaitu neuroglia. Mungkin ini udah disebutin di fisiologi sedikit. Jadinya mungkin aku nggak bakal nyebutin satu-satu perannya apa. Cuman di sini kita lihat ada dua bagian gitu. Terus ada lagi. Jadi di sini di sistem saraf perifer ada ditemukan ini nih sel satelit. Terus ada juga sel swan. Kalau sel swan ini mungkin kita udah tahu ya, ini yang memproduksi mielin sama yang di sistem saraf pusat, yaitu ada oligodendrosit, ada astrosit, ada mikroglia, sama sel-sel epidermal. Jadi untuk oligodendrosit ini dia yang memproduksi mielin di sistem saraf pusat. Sedangkan kalau di sistem saraf perifer yang memproduksi mielin itu sel-sel swan. Tuh. Kalau yang astrosit ini dia itu yang memaintain atau yang dia untuk mempertahankan blood otak dari infeksi. Kayak jadinya pokoknya jadinya dia itu kayak membuat suatu saringan gitu sih. Jadinya nggak banyak jadinya apa yang masuk ke otak itu memang benar-benar dibatasi oleh si blood brain barrier ini. Terus ada ini mikroglia, dia ini yang membersihkan dari dari kotoran atau dari patogen juga. Jadinya terus dan mikroglia ini kalau nggak salah dia termasuk sel nggak jadi deh ya. Terus ada sel ependimal juga.
Dia ini yang memproduksi dan juga mensirkulasi. Oke, lanjut. Nah, ini ada jadi di sistem saraf itu ada yang namanya white matter dan gray matter. Yang white matter itu disebut substansia alba dan yang gray matter itu disebut berwarna putih karena dia itu terdiri dari serabut-serabut saraf. Jadinya serabut-serabut saraf itu kayak gini ya, ini yang ditunjukin ini. Dan serabut-serabut sarafnya itu termielinasi. Jadi kalau termielinasi dia itu jadi kelihatan warna putih itu. Jadinya di sini dia yang white. Ini kan kalau di gambar ini di samping bisa kita lihat ini white matter ya. Yang bagian bawah ini white matter, yang ini gray matter atau substansia grisea. Ini yang substansia alba. Nah, sedangkan kalau yang substansia grisea itu kebanyakan dia itu sel-sel saraf atau yang bagian badan selnya itu yang mengandung organel-organel. Jadinya dia itu kelihatan lebih gelap. Jadinya ya disimpulkan yang substansia grisea itu badan-badan sel, sedangkan yang substansia alba itu dari serabut-serabut saraf atau disebut juga prosesus. Terus ada sel-sel glianya juga di sini. Ya kalau kita lihat di otak, nah kalau yang yang substansi bukan sel, yang bagian substansia grisea itu bisa kita lihat itu di luar atau di korteks cerebrinya atau cerebral cortex. Itu yang substansia grisea, di bagian dalamnya juga ada sedikit, tapi yang di tengah-tengahnya ini kebanyakan substansia alba. Itu sih kalau di otak. Sedangkan kalau di medula spinalis itu sebaliknya. Bagian substansia alba itu di bagian luar, sedangkan substansia grisea itu di bagian dalamnya. Oke, kita mulai dari sistem saraf pusat dulu ya. Ya, sistem saraf pusat kan tadi kita bilang ada otak, ada medula spinalis. Di otak sendiri, kita mulai dari otak. Di otak sendiri ini kita lihat sekilas saja karena kita bakal lihat satu-satu ke sini. Jadi ada cerebrum. Cerebrum ini bagian yang paling besar. Ini cerebrum. Dan dia itu di mana proses pemikiran yang tinggi gitu, kayak inteligensia atau memori atau ingatan, sama decision making atau pengambilan keputusan. Terus ada juga proses-proses pemikiran lah, pokoknya yang di situ atau kesadaran, pikiran saat sadar atau tidak sadar, kayak mimpi-mimpi, dia itu di cerebrum ini situ. Terus ada di encephalon. Ini di sini sih, dia itu sebenarnya yang ini, tapi kita keluarin karena ketutup. Jadi ada di encephalon, dan di encephalon itu terdiri dari thalamus dan hipotalamus. Sebenarnya ada bagian-bagian lain sih, cuman nanti kita bicarain satu-satu. Thalamus itu pokoknya dia itu pusat relay. Jadi dia itu kayak yang mengoper pesan dari sensoris ke tempat yang memproses gitu. Terus ada hipotalamus. Hipotalamus itu udah kita bicarain ya juga di endokrin. Dia itu berperan besar, tapi sebenarnya dia ada yang lain-lain juga. Dia itu mengkontrol emosi kita juga sih. Sama pengaturan suhu juga hipotalamus. Dan di sini hipotalamus itu sebenarnya termasuk hipofisis juga yang kita bicarain di sini. Jadi pas kita bicarain hipotalamus, kita juga bicarain tentang hipofisis anterior dan posterior. Terus ada mesencephalon atau midbrain, bagian otak bagian tengah. Ada mesencephalon di sini. Terus ada pons yang bentuknya tonjolan. Terus ada juga medulla oblongata yang bagian sini nih.
Oh iya, sama ada cerebellum juga. Dia kayak, kalau aku lihat sih dia kelihatan kayak otak kita tapi mini gitu di bagian bawah. Itu cerebellum. Dia itu tentang cerebellum itu tentang koordinasi sih, koordinasi gerakan. Nah, sebelum kita masuk ke otaknya sendiri, ini ada selaput otak atau meninges. Dan meninges ini dia punya tiga lapisan. Pertama ada duramater. Duramater sendiri dia punya dua lapisan sih. Nah, di sini ada duramater endosteal dan ini lapisan terluar ya. Nah, dia ini melekat ke kranium atau bagian tengkorak sih. Korak yang bagian kepala atas itu. Itu melekat ke kranium, terus ada bagian dalamnya namanya duramater yang meningeal. Dan dia itu melekat lapisan meninges yang selanjutnya yaitu arachnoid mater. Dan di tengah-tengah kedua lapisan duramater itu ada pembuluh darah dan juga sistem vena otak yang disebut sinus venosus duramatris. Ya di sini di tengah-tengah duramater itu terdapat pembuluh darah yang menvaskularisasi otak. Terus ya setelah duramater ada arachnoid mater. Jadinya dia itu lapisan yang kedua, terus lapisan ketiga ada pia mater. Nah, pia mater itu bagian yang paling dalam dan itu dia itu paling dekat ke otak. Di sini kan udah bisa kita lihat ini cerebral cortex atau cortex cerebri. Oh iya, dan di tengah-tengah arachnoid mater dan pia mater, jadi di antara lapisan kedua dan ketiga ada yang namanya subarachnoid space. Dan dia ini berisi liquor cerebrospinalis atau cairan cerebrospinalis. Nah, cairan itu kan dia itu yang sebagai shock absorber ya, atau yang melindungi otak supaya dia itu nggak kebentur sama si kranium. Karena kan kalau misalnya otak kebentur ya rusak ya, atau pokoknya jadinya cedera gitu. Jadi supaya nggak cedera, yaitu diselubungi atau dikelilingi oleh cairan cerebrospinalis ini. Nah, terus ada embriologi sistem saraf pusat. Nah, ini bagaimana sistem saraf kita terlihat sebelum kita lahir, waktu kita masih embrio. Jadi ini cuman satu garis ini. Nah, itulah, dan di sini bisa kita lihat ada 3 bagian besar ya. Ada prosencephalon, ada mesencephalon, sama rhombencephalon. Dan di prosencephalon ini dia saat berkembang ini berkembang setelah 3 minggu ya. Dia itu mulai berkembang setelah 3 minggu. Jadinya dia itu lumayan cepat sih. 3 minggu udah ada ininya, neural tube-nya. Dan setelah 6 minggu prosencephalon ini bisa udah jadi terbagi 2, jadi telencephalon dan diencephalon. Dan waktu sudah lahir ini, telencephalon itu menjadi cerebrum dan diencephalon itu menjadi diencephalon. Tapi sebenarnya ini masih ada bagian-bagian kecil lagi, tapi nanti kita bahas satu-satu. Terus ya yang satunya lagi dari prosencephalon ada di encephalon. Nah, itu jadi diencephalon. Terus mesencephalon tetap jadi mesencephalon. Ya, mesencephalon ini juga disebut midbrain ya, sedangkan prosencephalon itu forebrain atau otak bagian depan. Sedangkan midbrain itu otak bagian tengah. Nah, terus ada rhombencephalon atau hindbrain. Itu disebut hindbrain itu artinya otak bagian belakang. Nah, rhombencephalon itu setelah 6 bulan di kandungan menjadi metencephalon dan juga milencephalon.
Dan metencephalon ini menjadi cerebellum dan pons, sedangkan mielencephalon itu menjadi medula oblongata. Nah, ini bisa kita lihat ya di otak itu. Telencephalon kurang lebih untuk otak-otak, untuk bagian otak yang bagian sini, sedangkan di encephalon itu otak yang bagian sini ya. Jadi bisa kita lihat sih di tengah-tengah, ini depan, meskipun bukan depan banget sih, kayak atas gitu. Jadi ini prosencephalonnya. Terus yang di prosencephalon itu termasuk sih, jadi prosencephalon itu telencephalon dan diencephalon. Jadi ini semua prosencephalon. Tapi setelah 6 bulan, ini jadi telencephalon, ini diencephalon, ini mesencephalon, sama yang melencephalon itu kalau udah dewasa jadi pons dan medula oblongata. Terus yang ini cerebellum dan pons, yaitu dulunya metencephalon. Tapi pas udah dewasa atau waktu udah lahir sih, bukan dewasa. Waktu udah lahir, metencephalon itu jadi cerebellum dan pons. Kalau medula oblongata cuma dari mielencephalon. Dan ini bagian ini semua termasuk ini berasal dari masuk ya, berasal dari lombencephalon. Kita masih embrio itu gimana perkembangannya. Dulu cuma ada 3 bagian, tapi waktu udah lahir jadi begini. Terus pedal itu artinya balas, dan bagian itu sebenarnya membentuk medulla di sini. Nah, kita mulai dari prosencephalon, bagian telencephalon, yang menjadi telencephalon. Karena kan prosencephalon itu kan jadinya nanti terbagi 2 ya, telencephalon dan diencephalon. Jadi kita bicarain tentang telencephalon dulu. Telencephalon itu berkembang menjadi cortex cerebrum, basal ganglia, centrum semiovale, ventricle lateral dextra dan sinistra, dan foramen interventricular Monroe. Nah, bagaimana kelihatannya ini kita lihat. Nah, cortex cerebrum. Cortex cerebrum ini ada hemisfer kanan dan kiri. Hemisfer kanan dan kiri. Dan dia itu dipisahkan oleh ini nih, si visura longitudinalis atau juga disebut visura sagittalis. Ini yang tengah-tengah ini. Kalau misalnya kita mikirin potongan sagittalis secara anatomis kan kayak gitu juga ya. Itu dipotong kayak gini atau kayak gini, itu potongan sagittalis. Terus dia ini yang bagian korteks cerebrum dia itu berwarna gelap karena dia itu terdiri dari substansia grisea. Nah, kalau diingat ya, substansia grisea itu kan terdiri dari badan-badan sel saraf ya, bukan serabutnya. Jadi di bagian sini itu sebenarnya terdiri dari sekumpulan badan-badan sel saraf. Terus kalau kita buka, aku nggak ada fotonya di sini sih, tapi kayaknya nanti ada. Kalau kita buka, nanti dia itu kelihatan abu-abu, terus di bagian dalamnya itu warna putih, karena dia itu terdiri dari substansia alba. Karena kan kalau ada badan sel saraf kan pastinya ada serabutnya juga dong. Jadi nggak bisa cuman ada gray matter aja atau substansia grisea aja. Harus ada substansia alba juga. Ya substansia albanya itu di bagian dalamnya. Terus fungsi korteks cerebrum ini sebenarnya ada banyak. Kayaknya ini belum semuanya sih. Cuman beberapa yang aku masukin. Ya fungsinya itu untuk proses pemikiran tingkat tinggi. Pokoknya proses tingkat tinggi ya. Ya ada bahasa, memori, ada penalaran, pemikiran, pembelajaran, pengambilan keputusan, emosi, kecerdasan, kepribadian. Itu waktu kita melakukan ini, kita tuh make yang korteks cerebrum. Yang aku bicara ini, ya itu make korteks cerebrum ya. Sama mikir juga. Pokoknya proses-proses yang tingkat tinggi. Gitu. Terus ada pembagian korteks cerebrum. Nah, ini kita nggak perlu tahu semuanya sih. Kalau yang dari
aku dulu pas masih kelas anatomi, dokternya cuman bilang kita perlu tahu yang ini aja yang aku masukin. Gak tahu sih kalau kalian sekarang gimana, cuman pas dulu aku cuma yang ini aja yang ditekankan. Karena kita bukan dokter, jadinya kita nggak perlu tahu semuanya. Jadi lobus-lobus ini wajib tahu. Si lobus-lobus ada yang occipitalis, occipitalis. Nah, itu mengontrol penglihatan. Terus ada yang temporalis. Temporalis ini bisa diingat dengan itu sih, kan dia pendengaran. Kalau temporalis. Nah, dia itu yang paling dekat telinga. Pokoknya dekat telinga itu temporalis dan dia itu untuk pendengaran. Beda sih sama occipitalis, karena occipitalis itu jauh dari mata. Mata sebenarnya di sini, tapi ya occipitalis pokoknya ingat aja penglihatan. Kalau temporalis dia dekat telinga, jadinya dia itu pendengaran. Terus ada frontalis. Nah, frontalis itu kan front itu kan depan ya, bahasa Inggrisnya depan. Nah, dia yang ini tuh lobus frontalis. Terus, oh ya, frontalis itu untuk reasoning dan plot. Dia itu untuk penalaran dan untuk berpikir juga. Lupa aku terjemahin. Terus yang sini ada parietalis. Parietalis aku nggak tahu sih cara ngingatnya. Pokoknya yang selain ini ya parietalis. Tapi dia yang bagian kayak atas agak ke belakang sih. Nah, dia itu untuk mengintegrasikan informasi sensoris. Itu, ini yang parietalis. Terus untuk girus itu artinya tonjolan ya. Jadi, ini kayak tonjolan ke atas gitu, melekukan ke atas gitu. Ya, girus yang di-highlight sama dokternya aku tahu itu girus presentalis. Jadinya itu ini nih, girus presentalis. Kenapa disebut presentalis? Bisa kita ingat, yaitu di belakangnya ini. Garis ini dia itu cekungannya cukup dalam. Kalau kita lihat di sini. Nah, itu disebut sulcus centralis. Sulcus itu artinya cekungan. Jadinya karena ada sulcus centralis ini dan girus ini di belakangnya sulcus centralis itu girus ini disebut girus precentralis. Dan dia itu berada di lobus occipitalis, lobus frontalis, nanti aku ganti ya, sorry, yaitu di lobus frontalis, dan dia itu berfungsi untuk motorik. Terus girus yang satu lagi, dia itu girus post centralis, jadi dia itu setelah si sulcus centralis ini. Nah, dia itu fungsinya untuk sensorik. Karena memang yang parietalis ini kan, lobus parietalis itu kan memang berhubungan dengan sensorik ya. Yang itu sih, sama ini aku tambahin gambar satu lagi yang mungkin lebih jelas bagiannya. Karena ini sedikit realistik. Kadang kalau realistik jadi agak susah. Terus ada area Brodmann. Brodmann ini untuk berbicara ya. Jadi dia itu suatu regio di korteks cerebrum. Jadi kita ini masih di korteks cerebrum. Nah, di area Brodmann itu terdiri dari area Broca dan area Wernicke. Nah, di area Broca ini dia itu berfungsi untuk berbicara atau berbahasa atau berbicara suatu bahasa. Sedangkan area Wernicke itu dia untuk persepsi atau pengertian bahasa. Jadi, kalau nggak salah ya, kalau misalnya seseorang itu punya bagian Wernicke yang rusak, sedangkan Broca-nya masih bagus, dia itu bisa bicara normal, tapi dia itu kurang nangkap sama orang yang bicara sama dia. Tapi correct me if I'm wrong. Terus kalau misalnya ya sebaliknya, kalau misalnya Broca-nya yang bermasalah,
dia itu jadinya agak kesulitan berbicara, tapi dia itu bisa ngerti gitu. Dan dua bagian ini terhubung, yaitu dihubungkan oleh serabut asosiasi yang disebut fasciculus arcuatus. Fasciculus itu artinya serabut-serabut. Fasciculus itu dipakai di otot juga sih, serabut-serabut otot gitu. Pokoknya serabut-serabut namanya fasciculus. Nah, oh ya. Terus ya jadinya serabut fasciculus arcuatus itu menghubungkan kedua bagian ini. Kenapa bagian ini penting? Ya ini gara-gara dia itu emang sering diungkit sih bagian Broca dan Wernicke karena dia itu pusat berbicara gitu. Terus ada ganglia basalis. Nah, ganglia basalis itu terdiri dari ini nukleus caudatus. Itu tuh ini semuanya termasuk ini semua itu merupakan substansia grisea, jadinya yaitu gray matter ya, yang warna abu-abu. Di tengah-tengah white matter ini. Oh ya, tadi kan aku sebutin ya, kalau cortex cerebri itu dia warnanya abu-abu ya. Nah, ya, sedangkan dia karena dia substansial grisea. Nah, substansia albanya itu di dalam. Jadi yang ini. Tapi di tengah-tengahnya itu di sini-sini ada beberapa substansia grisea. Jadinya termasuk ya ganglia basalis ini. Nah, ganglia basalis itu terletak di dalam otak ini, bagian dalamnya, dan dia itu terdiri dari nukleus caudatus ini, yaitu nukleus caudatus, terus ada lentiformis nucleus, dan lentiformis nucleus itu ini nih terdiri dari putamen dan juga globus palidatus. Terus ada juga bagian keempat, kalau kita hitung ini sebagai dua ya, ada claustrum. Claustrum itu ini, kayak garis dikit. Nah, ganglia basalis ini, dia itu fungsinya untuk mengatur gerakan motorik halus yang bertujuan. Nah, dia itu kayak menjahit, menulis, mengetik, pokoknya yang motorik halus yang bertujuan sih. Yang kayak pokoknya yang ada skill gitu. Jadinya itu diatur oleh si ganglia basalis ini, yang sekumpulan suatu regio di otak pokoknya. Terus dia itu juga berfungsi untuk belajar gerakan motorik. Ya, untuk belajar ini pakai ganglia basalis juga. Dan dia itu mengatur postur dan juga mengatur emosi. Tuh. Ini oh iya lupa. Ini otak yang dipotong di bagian depan. Apa ya anatominya? Tapi ini pokoknya ini frontal section. Jadinya ini kalau kita lihat tampak otak dari depan, kayak kita belah, terus tampilannya dari depan. Jadinya ini ya kalau otaknya dibelah, jadinya ini kan sebelah kanan, sebelah kiri bisa kita lihat. Nah, ini bagian tengah otaknya itu bisa kita lihat bagian-bagiannya, ada ganglia basalis. Terus ada sentrum semiovalle. Nah ini sekarang ini kayak bird's eye view ya. Ini kalau kita lihat dari atas dan sudah dipotong juga. Potongannya lain. Kalau ini potongannya vertikal, sedangkan kalau yang ini potongannya itu horizontal. Jadi kita lihat dari atas dan sudah dipotong setengah juga, udah dibelah setengah juga. Dan ini sentrum semiovalle ini dia merupakan sebuah regio yang terdiri dari substansia alba. Jadinya yang aku sebutin tadi ya, yang ini tuh, nah itu kan substansia alba ya. Nah ini kalau dilihat dari atas dia kan kelihatan kayak semi oval ya. Ini satu semi oval, terus ini semi oval juga. Nah itu tuh yang warna putih-putih ini, pokoknya dia itu substansia alba yang di atas dari corpus callosum. Corpus callosum itu adalah substansi alba juga sih. Cuman dia nggak bagian dari sentrum semiovalle itu. Kalau corpus callosum itu di bagian bawah dan dia itu fungsinya untuk
menghubungkan antara dua hemisfer otak ya. Karena kan otak ada bagian kanan dan kiri. Nah, yang menyambungkan keduanya itu adalah corpus callosum, yaitu di bagian agak di dasarnya gitu. Nah, di atasnya corpus callosum itu atau di bagian superior dari corpus callosum terdapat centrum semi-ovale. Jadi semua substansi alba yang terletak di superior dari corpus callosum itu disebut centrum semi-ovale. Nah, centrum semi-ovale itu, nah ini ada bagian-bagiannya sih, cuman itu nggak begitu dibahas. Dan fungsi dari centrum semi-ovale itu, ya itu kan serabut ya. Karena ingat kalau substansi alba dia itu terdiri dari serabut-serabut saraf. Jadi dia itu kayak mengkoneksi. Jadi dia fungsinya itu ya untuk mengkoneksi bagian-bagian otak. Jadi ada 3 jenis. Ada fungsi asosiasi, ada fungsi proyeksi, dan fungsi komisura. Nah, kalau asosiasi itu dia menghubungkan area otak dari anterior ke posterior. Dan jadi anterior itu depan, posterior itu belakang. Nah, jadi itu fungsi asosiasi. Ini tergantung serabut yang mana sih. Terus ada fungsi proyeksi. Proyeksi itu dari superficial ke profundus dan juga sebaliknya. Superficial itu adalah yang paling dekat sama permukaan yang atas gitu. Superficial itu atas, profundus itu bawah atau deep. Jadi superficial ke profundus atau ke profundus ke superficial. Dan ini bisa dalam satu hemisfer atau bisa juga lintas hemisfer. Dia bisa kanan kiri asal dia itu tetap ke atas bawah. Jadi kayak diagonal juga bisa gitu. Terus ada komisura yang menghubungkan cerebri kanan dan kiri. Nah, ini contohnya corpus callosum, tapi aku baru tahu juga hari ini kalau corpus callosum itu bukan suatu bagian dari centrum semi-ovale. Jadinya nanti mesti aku pastiin lagi tentang corpus callosum. Tapi kalau yang fungsi komisura itu emang dia itu menghubungkan cerebri kanan dan kiri, jadi antar hemisfer gitu. Terus ada ventricle otak. Nah, ventricle itu kalau ventricle kita udah pernah dengar di kardiovaskuler ya. Jadi dia itu kayak ruangan-ruangan atau serambi-serambi ya, serambi-serambi jantung. Tapi otak juga punya ventricle, dan itu merupakan rongga-rongga atau mungkin bisa kita bilang serambi juga ya, tapi kita bilangnya ventricle sih. Merupakan jadi dia itu rongga-rongga yang berisi liquor cerebrospinalis atau cairan cerebrospinalis. Jadi kan tadi kita lihat di bagian luar otak atau di apa tuh meninges. Di meninges itu kan ada cairan cerebrospinalis, tapi di dalam otak juga ada cairan cerebrospinalis dan dia itu ada di dalam ventricle otak. Nah, ventricle ini bisa dibagi-bagi juga. Ada ventricle lateral ini. Nah, ini yang juga berasal dari telencephalon ya. Telencephalon. Kalau kita lihat tadi itu, ya, telencephalon itu kan ada korteks cerebrum, basal ganglia, centrum semi-ovale, yang tadi udah kita bilang. Terus ada ventricle lateral dextra dan sinistra, atau ventricle lateral kanan dan kiri. Nah, itulah yang kita bicarain. Cuman kita sekalian ngomongin tentang ventricle secara keseluruhan aja. Jadi sekalian aku jelasin ventricle itu apa. Jadi ada ventricle lateralis yang tadi itu, dan dia ini ada dua, ada yang dextra sama ada yang sinistra. Dan dextra sinistra ini dihubungkan sama yang namanya foramen interventricularis atau disebut juga foramen Monro. Nah, ventricle lateral ini dua-duanya sama foramen Monro itu dia itu berasal dari si telencephalon.
Terus ada juga aqueductus cerebri. Itu ventricle juga, ventricle kedua. Nah, ini mana. Aqueductus cerebri. Nah, ini. Aqueductus cerebri. Ada ini. Ya di situ. Terus ada juga ventricle 3 ini. Dan ada juga ventricle 4. Nanti kita lihat yang ventricle selain lateral itu asalnya dari mana secara embrionik ya. Dan ventricle otak ini bukan berakhir di sini aja, dia itu turun ke bawah juga, dia terus ke canalis centralis di spinal cord atau di medulla spinalis. Ya, di medulla spinalis itu tengah-tengahnya juga ada cairan cerebrospinalis. Nah, setelah telencephalon ada di encephalon. Nah, di encephalon ini dia itu berkembang menjadi talamus, hipotalamus, epitalamus, subtalamus, ventricle 3. Nah, ventricle 3 ini. Terus ada metatalamus. Oke. Kita lihat satu-satu. Nah, talamus itu bagian ini nih. Dia itu letaknya di tengah-tengah otak. Di tengah-tengah ini. Dan letaknya itu juga di superior dari batang otak atau di atas batang otak nih. Kita lihat ada batang otaknya ya. Ini talamus dan dia itu berfungsi sebagai stasiun relay atau dia itu menerima pesan sensori kecuali dari pembauan, terus dia itu menghantarkan itu ke bagian otak lain untuk supaya bisa diproses. Jadi dia itu mengirimkannya itu ke cerebral cortex supaya bisa diinterpretasikan terus bisa diteruskan ke neuron motorik atau efferent supaya nanti ada respon. Jadi talamus ini kayak dia itu yang mengoper gitu, mengoper informasi. Jadinya si sensoris itu atau reseptor itu kayak dia itu menerima pesannya atau menerima informasi. Terus dia itu pesan itu melewati neuron sensoris. Terus semua pesan yang dari neuron sensoris kecuali dari pembauan, jadi semua indera, semua reseptor selain pembauan, informasinya itu mesti melewati si talamus dulu. Harus lewat sini, nanti dia operkan ke cerebral cortex supaya bisa diproses dan bisa diinterpretasikan supaya nanti ada respon. Gitu. Ya, dia ini pokoknya ya sebagai relay station. Kayak tempat perhentian gitu. Nah, terus ada hipotalamus. Hipotalamus ini kita familiar ya. Dan di sini tuh termasuk hipofisis anterior dan posterior. Untuk hipotalamus mungkin nggak perlu banyak-banyak ngomong lagi karena kemarin juga lumayan banyak sih. Tapi itu cuman dari sisi sekresi hormon. Jadi aku nggak bakal ngomongin hormon apa aja yang disekresi dan dari hipotalamus dan hipofisis. Ya, dia itu mengatur sekresi hormon, juga mengatur suhu tubuh. Mungkin kita ingat termoregulasi. Termoregulasi itu kan yang mendeteksi hipotalamus ya. Kalau misalnya kita itu terlalu panas atau terlalu dingin, nanti hipotalamus itu juga yang menginisiasi respon. Kayak misalnya kita terlalu dingin, kita jadi gemetaran. Terus kalau kita dingin juga mungkin kita secara psikologis mau pakai jaket gitu. Nah, itu semua diatur sama si hipotalamus. Dia itu yang mengatur suhu tubuh. Terus hipotalamus juga mengatur selera makan, kalau kita mau makan atau enggak. Dia itu juga mengatur emosi, mengontrol stres, mengatur tidur, dan sebenarnya masih banyak lagi fungsi dari hipotalamus. Ya, hipotalamus tuh emang penting banget, meskipun dia kecil banget. Nah, terus ada bagian-bagian lain yang berasal dari diencephalon.
bagian-bagian lain dari diencephalon. Jadi ada epitalamus, ada subtalamus, ventrikel 3, sama metatalamus. Cuman ini jarang banget dibahas sih. Dan aku juga belum nemu gambar yang benar-benar lengkap. Karena di sini kalau nggak salah metatalamus nggak ada ya. Nggak ada metatalamus. Tapi di sini ada epitalamus. Nah, epitalamus ini di bagian belakangnya dari talamus. Ya, terletak posterior dari talamus. Dan dia itu terdiri dari nukleus habenular sama pineal body atau epifisis. Ya, dua bagian itu disebut epitalamus. Terus ada subtalamus. Subtalamus itu inferior atau di bawah dari talamus, dan dia itu bekerja sama dengan ganglia basalis tadi yang kita bicarain. Ya, subtalamus itu bekerja sama dengan ganglia basalis untuk mengatur gerakan koordinasi motorik halus. Kayak yang tadi kayak menjahit, menulis, mengetik. Nah, itu sebenarnya ganglia basalis bekerja sama dengan si subtalamus. Terus ada ventrikel 3. Nah, ventrikel 3 itu ya salah satu dari ventrikel ya. Jadi itu mengandung cairan cerebrospinalis. Terus ada metatalamus. Metatalamus itu letaknya itu lateral dari talamus. Dia itu di sampingnya. Dia di samping-samping, tapi di sini nggak kelihatan, nggak ada sih metatalamus. Dia itu lateral dari talamus, dan dia itu ada bagian corpus geniculatum mediale, dan dia itu bekerja sama dengan tectum bagian colliculus inferior. Ya, dia itu bekerja sama dengan tectum. Tectum nanti kita lihat gimana. Dan dia itu bekerja sama untuk mengatur pendengaran, sedangkan corpus geniculatum laterale dia itu bekerja sama dengan tectum bagian colliculus superior, dan dia itu mengatur penglihatan. Sorry, aku nggak bisa liatin gambarnya, soalnya kayaknya dia itu kecil banget, jadinya belum ketemu sih. Tapi dua ini ada disebutin dosen, jadi aku masukin ke sini. Karena aku sempat lihat lagi sih. Oke. Terus yang selanjutnya ada mesencephalon atau midbrain. Ini sampai sekarang masih disebut mesencephalon ya. Karena kan kalau yang diencephalon masih disebut diencephalon juga sih. Cuman kayak misalnya yang telencephalon, nah itu kan sekarang di otak yang sudah berkembang kan, yang sudah develop kan nggak disebutin itu lagi ya. Cuman kalau yang mesencephalon ini memang namanya sampai sekarang masih mesencephalon atau midbrain. Nah, dia itu merupakan awalan dari si batang otak ini. Jadi bagian paling atas batang otak namanya mesencephalon atau midbrain atau otak bagian tengah. Dan bagian-bagiannya itu ini bisa kita lihat. Nih, kalau misalnya dipotong secara horizontal, dan kita lihat dari atas, bisa kita lihat kayak gini bentuknya. Nah, kulus cerebri ada ini. Terus ada dia nigra. Ini substansia nigra. Terus ada nukleus cerebri atau titik dorsal atau bagian belakang dari mesencephalon. Di sini kita nggak begitu bisa melihat si tectum sih. Cuman di sini bisa kita lihat tectum nih. Tectum kan kita terdiri dari ini yang namanya corpora quadrigemina, dan bisa dibagi lagi. Jadi ada 2 colliculi superior dan ada 2 colliculi inferior. Kalau yang colliculi itu bisa kita lihat nih. Ya, ini ada yang ini inferior, colliculus inferior. Colliculus itu 1, kalau colliculi ada 2. Jadinya ini yang bagian kanannya, terus ada colliculus inferior yang sebelah kirinya. Ya kan ada 2, garis pasang. Terus ada juga yang colliculus superior.
Ini yang sebelah kiri, terus ada yang sebelah kanan juga. Dia akan sepasang-sepasang. Nah, keempat bagian ini itu disebut tektum. Dan tektum itu, nah ini, tektum itu bekerja sama dengan metatalamus untuk yang inferior itu mengatur pendengaran, sedangkan yang superior mengatur penglihatan. Gitu. Nah, terus ada juga periaqueductal gray matter. Ini bisa kita lihat periaqueductal. Peri itu artinya di sekeliling, kayak perimeter ya. Dia itu mengelilingi si aqueduct atau aqueductal di midbrain itu. Ini bagian dari ventricle ya. Jadi ini terisi air sebenarnya. Terus ya ada aqueductus cerebri. Nah, inilah dia di aqueductusnya. Dia itu salah satu bagian dari ventricle otak. Nah, ini bisa kita lihat lagi, mesencephalon itu yang ini. Ada superior colliculus, inferior colliculus, ada cerebrum peduncle, tapi bagian-bagian lain masih dipotong kayak tadi. Tapi inilah bagian midbrain. Yang tadi itu kita potong secara horizontal, terus kita lihat dari atas. Jadinya begini. Oh iya, kalau kecepatan kasih tahu aja ya. Kalau sistem saraf kadang agak susah atau aku belibet. Nah, terus ada rhombencephalon atau hindbrain. Dan rhombencephalon itu yaitu berkembang menjadi, terbagi dua, metencephalon dan myelencephalon. Untuk metencephalonnya sendiri ada pons, dia itu berkembang menjadi pons, menjadi cerebellum, dan menjadi ventricle 4. Kalau myelencephalon dia itu menjadi medulla oblongata. Nah, ini pons berasal dari metencephalon. Metencephalon itu jangan salah ya jangan ketukar sama mesencephalon. Kalau mesencephalon itu bagian tengah atau midbrain. Sedangkan metencephalon itu berasal dari rhombencephalon atau hindbrain. Jadinya bagiannya beda. Kalau metencephalon itu ada pons. Pons itu dia itu pusat pernafasan dalam, sama pusat mimpi, terus mengatur siklus tidur, meneruskan informasi antara cerebellum dan motor cortex juga. Motor cortex itu ada di cerebrum. Dia itu menerusin informasi. Ini itu mengkoneksi cerebellum dengan cerebrum lah. Pons itu. Pons itu yang tonjolan ini. Itu namanya pons. Nah, terus dari metencephalon ada juga cerebellum. Nah, cerebellum itu gini, yang bagian kecil. Dan itu kelihatan sedikit kayak daun-daun gitu. Nah, cerebellum itu untuk koordinasi motorik. Jadinya koordinasi sih, kayak mana tubuh kita itu, kalau misalnya orang ada yang bilang dia itu koordinasinya jelek, biasanya dia itu kayak suka bentur-bentur atau suka tersandung. Pokoknya gerakannya itu agak nggak terkoordinasi atau gerakannya itu nggak smooth gitu, nggak smooth. Nah, itu biasanya ya koordinasi itu tentang itu ya. Kalau cerebellum itu dia itu yang mengatur koordinasi gerakan kita. Terus dia itu juga meregulasi tonus otot. Tonus otot itu kayak mempertahankan postur sih. Kayak misalnya kita duduk, itu kan sebenarnya kita itu menahan diri kita sendiri ya. Dan sebenarnya ada otot yang menahan kita supaya kita itu nggak jatuh gitu, nggak jatuh ke belakang atau jatuh ke depan atau ke samping, dan kita itu tetap tegak ya. Nah, yang bikin kita tegak itu kan otot, dan sebenarnya ototnya itu tonus. Nah, tonus itu sebenarnya dia itu kontraksi, relaksasi, tapi dia itu gantian, yang mana kontraksi, yang mana relaksasi. Itu artinya tonus otot. Dan tonus otot itu ya dia itu dikontrol sama si cerebellum. Terus ya keseimbangan juga dikontrol sama cerebellum. Nah, terus cerebellum ini dia memiliki komponen-komponen
yang disebut dengan nukleus. Jadi nukleus itu ada 4, ada nukleus dentato sini, dan dia itu mengatur fungsi koordinasi. Terus ada nukleus emboliformo, dia itu mengatur tonus otot. Terus ada nukleus fastigial, dia itu yang mengatur keseimbangan. Terus ada nukleus globosa, yaitu yang mengatur tonus otot. Nah, itu untuk cerebellum. Terus ada medula oblongata. Ini bagian mielencephalon. Mielencephalon itu berubah menjadi medula oblongata setelah sudah selesai perkembangannya. Nah, dia itu yang menghubungkan otak dengan medula spinalis. Karena ya setelah di bawahnya medula oblongata itu langsung itu spinal cord atau medula spinalis. Nah, medula oblongata ini terdiri dari 4 pusat ini. Pusat kardiak, pusat pernafasan, pusat muntah, dan vasomotor. Nah, kardiak itu dia itu yang mengatur ritme jantung. Terus yang pernafasan ya mengatur pernafasan, terus yang muntah itu dia mengatur refleks muntah kalau misalnya ada yang masuk ke dalam tenggorokan dan seharusnya enggak. Nah, dia itu jadi muntah. Terus ada yang vasomotor, dia itu mengatur vasodilatasi atau vasokonstriksi dari pembuluh darah. Terus sebenarnya medula oblongata itu juga ada fungsi untuk bersin atau cegukan, itu juga diatur oleh si medula oblongata. Yang refleks-refleks seperti itu sih, dia diatur sama medula oblongata. Nah, terus ada sistem limbik. Nah, sistem limbik itu dia itu berhubungan dengan respon emosional dan perilaku yang dibutuhkan supaya bisa bertahan hidup. Jadinya ya, physically dia itu respon-respon yang basic gitu supaya bisa bertahan hidup. Dan bagian-bagiannya itu ada nih, udah aku kotakin yang ada di sini. Ada fornix yang kuning ini. Nah, fornix ini ada yang kanan dan kiri juga, yaitu merupakan suatu serabut komisura atau serabut yang menghubungkan kiri dan kanan, otak kiri dan kanan. Terus ada formatio hippocampus. Nih, hippocampus itu yang bekerja buat memori sih. Terus ada gyrus parahippocampalis. Nah, ini dia yang warna hijau ini. Terus ada juga nukleus amigdala. Nih. Terus ada gyrus cingulatum. Ini yang warna hijau ini. Nah, semua bagian ini dia disebut sistem limbik. Ini satu regio ini itu sistem limbik. Nah, fungsi sistem limbik itu kan tadi aku bilang untuk respon yang basic ya. Nah, fungsinya itu untuk emosi, untuk ingatan, juga karena berhubungan dengan bagian otak yang berhubungan dengan memori atau formatio hippocampalis yang di mana dia itu memproses semua ingatan panjang dan pendek. Jadi ingatan kita itu semuanya diproses oleh si formatio hippocampalis ini. Terus ada juga basic instinct drives. Contohnya itu kemauan seksual, selera makan, selera makan dan minum ya. Terus pembauan yang basic supaya mempertahankan hidup dan mempertahankan spesies juga. Itu diatur sama sistem limbik. Nah, mungkin sebentar ya. Sebentar sekalian agak istirahat beberapa detik. Sorry.
Oh iya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh boleh ditanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan aku lanjut. Nah, kita udah selesai sama otak, sekarang ke medula spinalis. Nah, medula spinalis ini dia itu fungsinya itu lebih ke meneruskan saraf-saraf yang perifer, saraf-saraf perifer itu supaya masuk ke otak, supaya bisa ke otak ya. Ya kan medula spinalis ini kan tadi ada banyak ya keluar saraf-sarafnya. Ya medula spinalis itu ada saraf-saraf yang keluar-keluar, yang perifernya juga. Cuman ini kita bicara tentang medula spinalis dulu. Dia itu ada saraf-saraf perifer dan dia itu saraf-saraf perifer yang aferen atau yang sensorik, dia kan masuk ke dalam medula spinalis dulu ya. Nah, kerjanya medula spinalis itu ya dia menghantarkan pesan itu supaya bisa naik ke otak, supaya bisa diproses di otak. Karena kan otak ini yang memproses semuanya. Kecuali kalau ada refleks. Kalau refleks yaitu cuman ada rangsangan ya, terus reseptor itu memberikan pesan ke aferen, terus kalau misalnya itu refleks, itu cuma sampai ke medula spinalis, habis itu langsung ke motor neuron atau neuron yang eferen. Jadinya kalau misalnya refleks itu nggak naik ke otak dulu, karena kan kalau misalnya kita lagi apa ya injak paku gitu atau injak jarum, kita kan langsung tiba-tiba naikin kaki aja ya. Kita tuh nggak mikir, oh aku harus naikin kaki gara-gara kakiku tuh sakit, nggak kan. Jadi sebelum kita itu aware kalau kita itu udah lakuin itu, kita udah lakuin. Jadi itulah refleks. Dan kita itu nggak aware gara-gara uh, apa yang kita lakuin itu nggak sampai ke otak. Kita itu cuma aware setelah kita lakukan itu, karena baru sampai di otak waktu itu. Nah, kenapa nggak proses ke otak? Karena refleks itu perlu cepat. Karena kan refleks itu sebagai semacam perlindungan ya. Karena kalau misalnya nggak ada refleks kan bisa-bisa kaki kita udah nginjak paku dong, udah bolong. Nah, makanya perlu refleks. Karena kalau misalnya dia itu mesti dipikirin ke otak dulu, dia terlalu lama. Tuh. Nah, tapi kalau refleks kita nggak bicarain karena itu lebih ke fisiologi sih. Jadi kalau di sini aku bicarain tentang ya gimana medula spinalis itu dia itu mengantarkan pesan ke otak supaya bisa diproses. Dan yang saraf spinal aferen dia itu dari tubuh ke otak, sedangkan yang eferen itu dari otak ke tubuh. Dan yang aferen itu dia itu lebih menerima informasi supaya bisa naik ke otak, sedangkan yang eferen itu dia itu membawa respon dari otak supaya bisa turun dan digerakkan atau dilakukan. Bisa jadi oleh tangan kita atau kaki kita atau bagian visceral atau organ-organ di dalam. Jadinya yang eferen itu pokoknya supaya bisa respon itu bisa dilakukan. Terus ada medula spinalis yang ini yang kalau misalnya kita potong satu bagian ya, kelihatannya kayak gini, kayak ada kupu-kupu. Nah, oh iya, medula spinalis ini di dalam vertebra ya, kalau misalnya tahu. Nah, di medula spinalis itu ada radix dorsalis dan radix ventralis. Radix itu ya di sini nih. Dia itu bahasa Inggrisnya root. Ini radix dorsalis ya. Ada dua, yang kiri yang kanan. Terus ada juga radix ventralis kiri dan kanan. Nah, kalau radix dorsalis itu dia itu berisi serabut saraf sensorik. Jadinya dia itu menerima pesan dari reseptor. Ya, dia itu menerima pesan masuk ke medula spinalis, terus nanti ada interneuron di sini dan naik ke otak. Itu. Terus kalau yang
radix ventralis, dia itu lebih ke motorik ya. Ya, dia itu yang melakukan responnya. Dia setelah udah dari otak turun, dia keluar dari radix ventralis ke refleks ya, dari dorsalis langsung ke interneuron di medula spinalis, terus langsung ke ini radix ventralis. Kalau refleks langsung gitu, nggak perlu naik ke otak. Itu ya, ingat aja sih, kalau yang dorsalis sensorik, kalau ventralis motorik. Nah, sekarang kita masuk ke sistem saraf perifer. Nah, sebenarnya sistem saraf perifer itu ngapain aja sih? Nah, yaitu yang mengkoneksi sistem saraf pusat ke organ-organ, ke ekstremitas atas dan bawah, dan ke kulit juga. Jadinya pokoknya yang menghubung-hubungkan itu sebenarnya ya sistem saraf perifer. Dialah yang memungkinkan supaya bisa seluruh tubuh itu bisa berinteraksi satu sama yang lain. Nah, terus dia itu membawa informasi sensoris dan motorik ke dan dari sistem saraf pusat. Jadinya ya pesan-pesan itu dibawa ke sistem saraf pusat atau keluar dari sistem saraf pusat melalui sistem saraf perifer. Terus dia itu juga memungkinkan otak dan medula spinalis untuk menerima dan mengirimkan informasi ke area-area di tubuh. Dan dia juga meregulasi fungsi-fungsi tubuh involunter seperti detak jantung dan pernafasan. Nah, jadinya yang involunter itu dari sistem saraf perifer juga. Kayak pencernaan juga ada sistem saraf perifernya. Itu kan pencernaan itu kan nggak perlu kita pikirkan ya, langsung terjadi aja. Pokoknya yang di dalam tubuh itu yang langsung terjadi aja, dia nggak bisa bergerak sendiri, itu mesti ada dari sistem saraf, dan itu ya diinervasi oleh sistem saraf perifer yang menghubungkannya ke sistem saraf pusat. Karena sistem saraf pusat itulah, atau lebih khususnya otak ya, otak yang mengatur semuanya. Meskipun kita nggak aware, otak itu masih bekerja juga. Nah, ini divisi lagi ya. Tadi udah ada, tapi sekarang aku bicarain lebih lanjut. Ya, tadi kan ada sistem saraf pusat yang otak sama medula spinalis, terus ada sistem saraf perifer, dan sistem saraf perifer ini bisa dibagi menjadi sensoris dan motorik. Nah, sensorik itu yang aferen, motorik itu yang eferen. Nah, sensorik ini kan dia yang berhubungan dengan reseptor ya. Itu ada sendiri. Terus kalau yang motorik, dia itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang otonom, ada yang somatik. Terus kalau yang otonom itu ada simpatik dan ada parasimpatik. Kalau yang somatik itu kan yang kayak aku bilang tadi, dia itu gerakan volunter ya. Dan dia itu menginervasi otot rangka. Sedangkan yang otonom itu kontrol respon involunter, dan dia itu inervasi organ bagian dalam. Nah, ini pembagian sistem saraf perifer secara fungsional. Lagi, ya somatik itu ada yang motorik, ada yang sensorik. Rasanya dia ini pembagiannya dari pendekatan sedikit berbeda sih. Cuman sebenarnya sama aja. Cuman cara membaginya sedikit berbeda. Ya, ini sekarang kita membaginya dari somatik dan visera. Somatik itu kan yang volunter, visera itu bagian organ-organ. Nah, kalau yang somatik itu ada motorik dan sensorik. Jadi yang motorik itu ya saraf otot skeletal, saraf otot wajah, kepala, leher. Sedangkan yang sensorik itu ada yang general atau yang umum. Dia itu termasuk peraba, nyeri, dan juga suhu. Terus ada yang khusus, ada posisi tubuh dan keseimbangan. Typo. Terus ada yang sensorik spesial atau indera khusus sih kalau kita tahunya.
Ini ada indera-indera, ada yang visceral, ini yang visus ya. Ini yang penglihatan, bukan visceral. Ini ada yang penglihatan, terus ada yang vestibular auditorius, jadi ini keseimbangan dan pendengaran, terus ada pengecapan dan pembauan. Ini ada materinya lagi kan ya, yang indera khusus. Nah, jadi kan kita biasanya mikir panca indera ya, panca indera itu ada peraba, tapi sebenarnya peraba itu nggak masuk indera khusus. Peraba itu masuk ke sensorik general. Sedangkan jadinya dia itu sama dengan panca indera, tapi perabanya itu diganti sama keseimbangan. Terus ada yang viscera atau bagian organ dalam, dan dia itu involunter. Nah, itu sistem saraf otonom. Dia itu tergolong sistem saraf motorik, dan dia itu bisa dibagi dua menjadi simpatis, parasimpatis. Terus ada juga sistem saraf viscera yang sensorik. Terus ada nervi cranialis. Nah, ini nervus atau nervi itu yang nervi itu artinya jamak ya. Nerv otak. Ya kan otak ini kan sistem saraf pusat ya, tapi di otak itu ada saraf-saraf yang keluar-keluar lagi. Nah, saraf yang keluar-keluar itu dia termasuk dari sistem saraf perifer, dan nervi cranialis itu ada 12. Kalau aku sendiri sih dulu nggak hafalin semua ya. Cuman kayaknya yang olfaktori tahu lah. Sama optik. Terus yang ini penting, yang vagus ini. Vagus itu lebih ke sistem saraf otonom. Ya, dia itu ya masih tahu sih, dia itu di bagian yang ke-10. Ya. Kalau yang ini kayaknya bisa dibaca sendiri aja, soalnya aku sendiri kalau misalnya aku bacain semuanya juga kayaknya nggak bakal ingat juga, dan lebih baik sih kalau yang kayak gini aku nggak punya cara cepat supaya bisa hafal, cuman perlu dibaca dan perlu dicocok-cocokin ke gambar aja. Nah, ini ada listnya. Ya, ini nama-nama nervusnya, terus ini ganglionnya ada di mana. Ganglion itu kumpulan sel-sel, badan-badan sel yang di luar dari sistem saraf pusat ya. Jadinya kan kalau ada kumpulan badan-badan sel, biasanya itu kan ada di sistem saraf pusat, tapi di luar dari sistem saraf pusat ada juga kumpulan-kumpulan badan sel. Nah, itu disebut ganglion. Ya, sebagian dari nervi yang keluar dari otak itu atau cranial nerves itu ada yang memiliki ganglion. Nah, ada 4 ini. Nah, ini di mana ganglionnya itu. Terus ada branch-nya atau cabangnya di mana. Terus ada juga fungsi-fungsinya apa. Terus keluarnya dari foramen apa atau lubang mana di kranium. Karena kan kalau mau tembus dari otak kan masih ada lubang dari kerangka otaknya juga dong. Ini di mana, bagian mana gitu. Dan terus inervasinya kemana. Tapi kayaknya nggak perlu tahu sedetail ini sih. Kayak ganglion di mana, branch-nya apa, bahkan fungsi primer atau foramen ini aku nggak pernah belajar sih sebenarnya. Cuman pas prepare untuk ini aja baru tahu ada foramen. Terus yang inervasinya perlu tahu sih. Cuman aku sendiri dulu nggak hafalin sampai semua. Nah, ini ada aku masukin gambar supaya bisa agak lebih kebayang aja, lebih mudah hafalinnya. Ini ada organ-organ apa saja, bisa dibaca sendiri sih. Nah, sekarang kita masuk ke nervi spinalis. Nervi spinalis itu ada dibagi-bagi sih. Ini ada nah di sini ada itu. Aku cuma masukin gambar aja sih yang di sini. Tapi kalau yang simptom-simptom ini nggak perlu tahu. Kita bukan dokter ya. Tapi yang inervasi ini
Even yang inervasi ini nggak perlu tahu semuanya juga sih kalau yang nervis spinalis. Tapi ada ini sih. Terus ya dia yang untuk cervicalis, dia itu ada C1 sampai C8. Mungkin masih ingat ya dari waktu kita bicarain tentang vertebrae, itu dia itu sering dijadikan kayak landmark atau sebagai tanda, dinomorin kan C1, C7, karena kan ada bagian cervicalis, ada bagian thoracalis, ada lumbalis, dan ada sacralis juga ya. Nah, jadinya nervus-nervus yang dari medula spinalis dia itu juga ditandai oleh ini nomor-nomor dari vertebra itu. Nah, dia ada 8 saraf-saraf cervicalis, terus ada 12 thoracalis, ada 5 saraf lumbalis, terus ada 1 sacralis. Nah, sacralis bukan 1 nih, ada 5 juga. Sorry. Medula spinalis itu dia itu keluar dan membentuk plexus atau anyaman saraf. Itu sangat kompleks bentuknya. Dia itu teranyam-anyam, dia itu kayak bercabang-cabang. Nah, jadinya ada plexus, ada 5 plexus dari saraf-saraf medula spinalis. Jadi ada plexus cervicalis, plexus brachialis, plexus lumbalis, plexus sacralis, dan plexus coccygeus. Nah, untuk plexus cervicalis ada ini, dia itu di bagian kepala ya. Mungkin bisa dibaca sendiri nanti. Ini cuman begini sih, jadinya dia itu C1 sampai C4 dia nervusnya apa, terus dia itu menginervasi apa, itu sih. Terus ada plexus brachialis. Brachia itu ya ekstremitas atas. Nah, ya. Ini ada listnya, lihat sendiri. Ya ini di bagian bahu ya, ada ini C5 sampai T1. Dia itu membentuk plexus brachialisnya, bisa kita lihat anyaman-anyaman saraf-saraf. Nah, ini bisa dilihat lebih jauh lagi mana. Tapi kalau aku nggak ada ingat semua sih. Palingan mungkin ingat ininya sih. Yang plexus brachialis. Tapi kalau sampai posterior cord, lateral pectoral nerve, itu aku nggak pernah ingat sih. Tapi kalau kalian mau hafalin semuanya, bagus. Cuman kemungkinan nggak masuk ke ujian sih, karena kan pertanyaan ujian juga terbatas ya, nggak sampai sedetail itu. Terus ada plexus lumbosacralis. Jadi itu lumbalis dan sacralis digabung aja, karena sacralis memang dikit, sama lumbal juga dikit. Nah, ini bisa dilihat. Aku nggak hafal semua juga sih. Kayaknya mending hafal yang lain daripada satu-satu saraf dihafalin semua. Cuman mungkin kalau yang nomor-nomornya bisa dihafalin. Sama namanya mungkin bisa. Tapi kalau yang distribusi ini nggak terlalu sih kayaknya. Namanya dihafalin, tapi kalau distribusinya nggak apa-apa kayaknya, nggak usah. Ya, jadi ini bisa dilihat, ini yang bagian lumbalis, ini yang sacralis. Nah, dia itu terus sampai ke ekstremitas bawah atau ekstremitas bawah kaki ya.
Nah, sekarang kita ya nih lihat divisi lagi sih, aku nggak akan nggak apa-apa. Ya, jadi aku cuma mau highlight aja tentang yang bagian somatik dan otonom, terus yang simpatik dan parasimpatik, karena kita bakal bahas itu. Nah, untuk yang simpatik, ini kan bagian dari otonom ya. Ini dia saraf-saraf simpatik. Kalau aku jadi kalian mungkin nggak bakal hafalin satu-satu ke mana, kayak T2 itu ke yang mana ya. Kan agak susah ya, jadi aku nggak hafalin itu. Cuman simpatik itu ingat aja, dia itu terdiri dari serabut saraf dari T1 sampai L2. T1 sampai L2. Dan dia mungkin bisa dihafalin juga organ-organ apa saja yang dikontrol oleh sistem saraf simpatik. Nah, bisa diingat organnya apa aja. Jadi ada mata, ada kelenjar ludah atau kelenjar liur, ada jantung, ada paru-paru, hepar, ada perut, sistem pencernaan lah. Terus ada ini kidney atau ginjal, sama suprarenal medula atau kelenjar adrenalin. Terus ada bladder, kantong kemih. Terus ada penis dan skrotum. Terus ada ovarium, uterus. Ya, jadi ada kulit juga sama kelenjar keringat. Nah, itu dipengaruhi oleh sistem saraf simpatik. Nah, sistem saraf simpatik itu kemarin kita udah bicarain ya tentang fight or flight atau di keadaan mendesak gitu. Dan dia itu di sistem saraf simpatik, neurotransmitter yang dipakai itu ada 3 jenis. Jadinya untuk preganglionik, jadi ganglion itu ini ya, ini kayak sambungan gitu. Karena pokoknya ganglion itu badan sel sih. Cuman kalau di sini kebetulan dia gara-gara ada sambungan. Jadi ada terlihat badan sel di sini. Badan-badan sel. Ya kalau yang preganglionik sebelum ganglionnya digunakan neurotransmitter asetilkolin, sedangkan yang postganglionik yang sudah melewati ganglion, nah yang neurotransmitter yang pakai itu norepinefrin dan epinefrin. Nah, kalau ingat dari sistem endokrin, norepinefrin sama epinefrin itu kan memang dia untuk fight or flight ya, dan dia itu mempengaruhi detak jantung, dan juga dia itu menyebabkan jantung itu berdebar-debar ya, supaya aliran darah itu bisa jadi lebih cepat mensuplai semua organ, supaya bisa fight atau flight, karena kan itu membutuhkan banyak energi ya. Nah, terus ganglion untuk sistem saraf simpatik yaitu terletak di sistem saraf pusat. Jadinya terletak dekat dengan sistem saraf pusat. Jadinya ganglionnya itu relatif dekat ke sistem saraf pusat ini. Sedangkan kalau kita lihat di parasimpatik, nah ganglionnya itu kan lebih dekat ke organ-organ target. Nah, itu bedanya di sisi ganglion. Terus untuk parasimpatik, serabut sarafnya itu beda, yaitu C3 jadinya C itu dari bukan C, bukan C, ini harusnya N, nanti aku ganti. Aduh, kok salah sih. Ya, dia itu karena aku ingatnya dari cranial nerve sih, tapi C itu jadi cervicalisnya salah. Ini N, ya N ini dari otak. Dia. Jadi parasimpatik itu dia melibatkan otak, sedangkan kalau yang simpatik itu nggak ada yang dari otak. Parasimpatik itu ada N3, N7, N9, sama N10. Dia ada vagus ya, vagus nerve. Nah, dia itu yang mengontrol parasimpatik. Terus ada juga S2, S3, dan S4.
Nah, itu juga mengatur parasimpatik, bagian dari sistem saraf parasimpatik. Nah, ini organ-organ yang dipengaruhi agak beda, lebih sedikit ya organnya, tapi kurang lebih sama. Terus dia itu untuk respon rest dan digest ya, waktu santai-santai ya, untuk parasimpatik. Terus ada neurotransmitter yang dipakai cuma satu jenis, baik preganglionik atau postganglionik. Neurotransmitter yang dipakai itu asetilkolin, karena emang nggak perlu adrenalin sama noradrenalin ya, jadinya kan nanti panik, nggak santai lagi. Makanya pakai asetilkolin aja. Terus ya tadi aku udah sebutin, ganglion itu lebih dekat ke dengan organ target. Itu bedanya parasimpatik dengan simpatik. Cuman untuk yang lain-lainnya mungkin bisa dilihat sendiri, tapi kurang lebih itu pembedanya. Nah, ini ya difference, jadi perbedaan antara simpatik dan parasimpatik. Ini dari responnya ya. Kalau yang ini kan dari secara anatomisnya ya. Kalau ini secara fungsionalnya. Nah, kalau yang parasimpatik itu mengkonstriksi pupil. Sedangkan kalau yang simpatik dia itu dilatasi pupil. Karena kan ini untuk simpatik itu kan dia itu waktu ada danger ya, atau paling enggak pas merasa lagi ada danger. Jadinya mata itu diprogram supaya bisa menerima informasi sebanyak-banyaknya. Makanya pupil itu didilatasi. Nah, terus kalau dari kelenjar liur, ya ini distimulasi waktu di parasimpatik. Karena di parasimpatik itu kan dia untuk rest and digest ya. Nah, digest itu kan perlu liur, makanya dia distimulasi supaya bisa keluar. Sedangkan kalau di sini di simpatik itu dia diinhibit atau dihambat. Karena digestion atau pencernaan, sistem pencernaan itu dihambat oleh reaksi simpatik, karena reaksi simpatik itu dia itu mau mengerahkan semua energi itu ke otot-otot rangka kebanyakan supaya bisa lari atau bisa fight. Sedangkan kalau pencernaan sendiri dia itu dihambat supaya menghemat energi gitu. Terus ini slow heartbeat, ini increase heartbeat, terus constrict airway atau mempersempit pernafasan gitu, dan saluran pernafasan. Terus ini merelaksasi saluran pernafasan di simpatik supaya bisa mendapatkan oksigen lebih maksimal, karena kan banyak energi yang perlu diproduksi kalau lagi di keadaan darurat. Nah, terus ya ini tentang pencernaan tadi aku udah bilang, di simpatik itu dihambat supaya menghemat energi, sedangkan yang ini distimulasi karena ini memang di rest and digest ya. Terus ya gallbladder atau liver ini distimulasi karena liver ini berperan penting untuk pencernaan juga, ya kan yang di sini dihambat. Gallbladder bukan liver, deng. Itu kelenjar kantong empedu. Yang ini juga kantong empedu. Kantong empedu itu penting untuk pencernaan juga sih, ya. Dan ini dia dihambat karena pencernaan dihambat. Ya, intestine itu berhubungan dengan pencernaan. Terus bladder di sini dia dikontraksi, sedangkan di simpatik yaitu direlaksasi. Makanya waktu panik kadang-kadang orang terkencing ya. Nah, itu gara-gara sistem saraf simpatik. Dia merelaksasi kantong kemih. Terus ada juga sekresi epinefrin dan norepinefrin, seperti yang tadi udah aku bilang. Nah, itu aja sih dari aku untuk sistem saraf. Agak lama ya memang, tapi sistem saraf emang cenderung panjang sih, makanya jadi agak lama. Terima kasih buat yang udah dengerin. Kalau ada pertanyaan boleh banget ditanya, sesi terakhir loh. Boleh banget ditanya kalau ada pertanyaan.